Banyak momen yang paling, tapi yang paling saya tidak bisa lupa itu pada saat terima demo tanpa ada satupun anggota DPR. Saya passing saya itu di Sekwan. Sekwan saya paling nikmati tugas di Sekwan karena ya, jadi berawal dari tahun 71 ya. 1971 saya masuk pertama untuk sekolah dasar di SD 7 Negeri 2. Saat itu syarat-syarat untuk masuk SD tidak perlu butuh ijazah TK karena saat itu belum ada TK. Syarat untuk menjadi siswa SD itu cukup kita tangan di kepala begini. Kalau sudah mampu merek telinga ini berarti sudah memenuhi syarat menjadi siswa SD ya. 71, tamat tahun 76. Setelah itu ada perpanjangan masa tunggu pendidikan saat itu satu setengah tahun. Jadi saya tamat tahun 76 tapi diperpanjang sampai tahun 77. Tamat dan masuk SMP Negeri 1 Bau-Bau tahun 77 ya. Menamatkan SMP di tahun 80. Kemudian SMA 1 Bau-Bau tamat 83. Kemudian saya menempuh pendidikan di Universitas Veteran Indonesia Makassar tahun 83, selesai tahun 88. Kemudian tes pegawai dan tahun 92 saya masuk di program studi magister ya dengan jurusan Teknik Manajemen Perkotaan. Sebelum saya PNS saya juga magang sebenarnya jadi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton tahun 89 ya. 88 tahun 88 saya magang di kantor bupati di bagian ekonomi saya ditempatkan. Setahun kemudian saya mengikuti tes CPNS di Provinsi Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah lulus. Saya ditempatkan di markas wilayah pertahanan sipil, mobil Hansip dulu di sebelah ya. Kemudian di Buton. Alhamdulillah selama saya berkarir di birokrasi ini sudah 18 jabatan yang saya pegang. Ya, dari tahun 90 sampai sekarang. Jabatan pertama adalah Kepala Tausaha Mobil Hansip Buton, kemudian Sekretaris Eksekutif Bau-Bau, kemudian camat, ya dan seterusnya. Alhamdulillah pernah saya sekretaris daerah juga, sekalipun itu hanya pejabat. Ya bupati juga sudah 2 kali pejabat. Tahun 2014 saya pejabat Bupati Buton Selatan. Alhamdulillah tahun kemarin saya ditunjuk kembali untuk pejabat Bupati Buton dan berakhir kemarinnya tanggal 28 Mei 2024 kemarin. Dan sekarang saya kembali ke Sekwan lagi nih. Sekwan kan sebenarnya secara struktural itu kan anak buahnya Pak Gubernur. Secara fungsional saya anak buahnya Ketua DPR. Bagaimana membagi nih tugas-tugasnya? Ya Sekwan ini kan melayani urusan-urusan DPR, termasuk bagaimana resesnya, bagaimana kunjungan-kunjungan daerah pemilihan mereka. Seperti itu, melayani secara administrasi maupun tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan kepada kami. Kalau saya kira rutin-rutin saja. Kalau urusan-urusan pemerintahan ini kan di mana saja sama saja sebenarnya. Hanya kalau di DPR ini ada sedikit butuh energi yang besar ya dalam berharap pelayanan. Dan bayangkan dari 45 anggota DPR ini kan ada 45 kepentingan, ada 45 aspirasi mereka yang harus kita sahuti, kita harus layani. Berbagai macam ide-ide dari mereka. Terus terang secara pribadi juga saya juga banyak belajar dari beliau-beliau. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya tidak dapatkan selama saya berbirokrasi ini. Sebenarnya kalau mau paripurna kita di dalam pemerintahan ini, bagusnya memang di Sekwan.
sekuensi segala urusan-urusan pemerintahan itu harus melewati DPR. Tidak ada sebuah kebijakan pemerintah daerah tanpa melalui DPR, persetujuan DPR. Hal-hal yang sangat urgent tentang pemerintahan ini harus melalui persetujuan DPRD. Sebenarnya sukanya itu cukup banyak ya. Ada tertantang kita, tidak monoton ya, tidak stagnan dalam urusan-urusan pelayanan ini. Ya, seperti saya katakan tadi, terlalu banyak aspirasi, kemauan-kemauan dari bagaimana 45 orang anggota DPR secara real. Sebenarnya pimpinan saya itu ada 47 orang. 48 orang ya. Gubernur, wakil gubernur, sekda dengan 45 anggota DPR. Jadi ya suka dukanya itu sebenarnya soal over waktu kita, ada over tenaga, over pikiran dalam menjadi sekwan ini. Karena boleh dikata ya 1x24 jam harus siap kita. Ketika dibutuh oleh gubernur, kita dibutuh oleh ketua DPR, mau tidak mau harus kita sisipkan waktu, tenaga untuk melayani beliau-beliau. Banyak momen yang paling saya tidak bisa lupa itu pada saat terima demo tanpa ada satupun anggota DPR. Ya, artinya tiada rotan akar pun berguna ya. Karena bagaimanapun juga kepentingan masyarakat itu harus di follow up, harus diterima dengan baik. Nah, setelah itu ya kita aspirasi masyarakat, sekalipun sekwan yang menerima, tetapi ya, pada akhirnya aspirasi itu harus sampaikan kepada pimpinan DPR bahwa ini harus ditindaklanjuti, harus di follow up. Kalaupun mereka harapan demo yang meminta untuk rapat dengar pendapat, ya kita sampaikan pada pimpinan bahwa mereka minta seperti ini, tinggal persetujuan pimpinan, kira-kira kita jual kapan pelaksanaan pada rapat dengar pendapat itu. Selama saya di sini, tim pakar anggota DPI kan hanya 9 orang kemarin. Alhamdulillah dengan masuknya saya menghadap kepada gubernur dan pimpinan DPR menyetujui bahwa pentingnya penambahan tim pakar yang jadi dari 9 orang menjadi 20 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka kelancaran tugas-tugas anggota DPR ini juga harus didampingi oleh sekretaris yang bisa mendampingi setiap anggota DPR dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Alhamdulillah Pak Gubernur saat alimasi kemarin saya minta kepada beliau agar sekretaris pribadi masing-masing anggota DPR itu harus suatu kebutuhan yang mendesak sebenarnya dalam rangka membantu anggota DPR dalam rangka menjaring aspirasi di tengah masyarakat. Butuh seorang sekretaris yang bisa mencatat, yang bisa mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan anggota DPR di lapangan. Karena kalau saya kerjakan kepada pegawai negeri sipil atau magang di DPR, saya kira tidak cukup. Nah, karena itu kalau ada sekretaris yang betul-betul dekat dengan anggota DPR, saya kira juga ini akan sebuah langkah terobosan yang diambil dalam rangka kelancaran tugas-tugas beliau-beliau. Dulu itu sebelum regulasi tentang Permendagri 4 2003, dulu pengusulan pejabat, bupati, wali kota itu cukup dengan surat gubernur kepada Mendagri. Sekarang dengan keluarnya Permen nomor 4, ya kan, lain ada 3 lembaga yang mengusulkan untuk jadi pejabat, bupati maupun wali kota. Yang pertama adalah untuk bupati wali kota itu harus diusulkan oleh gubernur, pasal 9 kalau tidak salah ya. Yang kedua harus diusulkan oleh DPR. Yang 3 Mendagri yang mengusulkan. Karena ada tim penilai akhir di Istana Negara, seluruh usulan-usulan ini disaring di kementerian, kemudian ada 3 nama yang disodorkan kepada tim penilai akhir di Istana. Jadi 3 lembaga tadi, Mendagri, terus DPRD dan gubernur. Kebetulan kemarin saya untuk di Buton ini, di Buton Selatan 2015 itu tunggal gubernur yang mengusulkan. Kalau sudah gubernur mengusulkan, selesai urusan.
Oh, betul sekali. Dengan keterbatasan dana misalnya, keterbatasan pegawai, ya memang ada sedikit tantangan ya. Tapi ya sebagai birokrasi, saya kira itu ya tantangan itu saya kira kita bisa lewati bersama. Kita bisa jalani dengan baik, bahwa alhamdulillah sampai hari ini juga utamanya organisasi yang saya bentuk selama saya menjabat di Buton kemarin, Buton Selatan kemarin, sampai hari ini masih eksis organisasi yang saya bentuk. Satu pun organisasi yang tidak ada yang dihilangkan ya, atau diganti dengan UPD yang menurut selera masing-masing kepala daerah. Jelas saya tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, kemarin ya sekalipun dengan keterbatasan dana, perencanaan akan pembangunan infrastruktur kantor misalnya, saat tinggalkan itu sudah selesai semua itu. Tapi pada akhirnya ya pelanjut saya tidak malah menindaklanjuti dengan baik tentang pembangunan kantor bupati yang representatif, kantor DPR yang representatif, perumahan pegawai. Sekalipun jarak bawa-bawa dengan Batauga itu agak dekat, tapi saya ingin seluruh pegawai itu harus berdomisili di Batauga. Ini dampaknya apa, multiplier efek yang harus didapat oleh masyarakat. Karena kan kemajuan sebuah daerah itu tergantung bagaimana uang beredar di sebuah daerah. Kalau orang pegawai Buton Selatan bermukim di bau-bau, kasihan masyarakat. Nggak ada multiplier efek yang bisa diharapkan dengan eksistensi pegawai-pegawai di Buton Selatan. Sangat disayangkan perumahan pegawai yang saya sudah rencanakan perencanaannya semua itu hari, pembahasan hanya sudah selesai. Ya tidak dilanjuti oleh pelanjut yang saya lihat ya. Seperti Brimob, asrama Brimob saya juga yang adakan. Malah itu hari Angkatan Laut, saya pernah bermohon kepada Armada Wilayah Timur di Makassar, saya lupa namanya, Letnan Jenderal siapa kemarin ini, MR Jenderal ya, di Makassar, agar pangkalan Angkatan Laut yang rencana dibangun di Kepulauan Buton itu ada di Batauga kemarin. Tapi saya mengerti sayangkan pelanjut itu tidak lima follow up ya rencana kemarin. Ini apa rencana saya kemarin di Buton Selatan? Kalau banyak penduduk yang bermukim di Batauga sebagai ibu kota Buton Selatan, masyarakat dampaknya itu kan akan seperti yang saya katakan multiplier efek ya. Kan pasti mereka beli gula, beli beras, beli ikan. Masa beli baju harus datang ke bawah-bawah. Ya kan? Beli sepatu harus di bawah. Kenapa tidak di Batauga? Seperti itu. Pasti ada, secara real pasti ada. Secara substansinya sama saja sebenarnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas sama saja. Usaha pemerintah ini kan ada 3 hal yang sangat esensial. Pertama adalah soal kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan. Ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya itu substansi pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Itu 3 hal pokok yang harus menjadi bahan perhatian. Bagaimana memaju sebuah negeri kalau pendidikannya kurang bagus? Bagaimana mau bagus pendidikannya kalau kesehatannya tidak bagus? Bagaimana mau bagus sebuah daerah kalau tidak ada perhatian pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakatnya dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan mereka, dalam rangka bisa membiayai anaknya, bisa mensekolahkan anaknya kemanapun dia berada. Dimanapun. Tugas tiga substansi esensi daripada tugas pemerintah dalam melayani masyarakat. Pertama adalah kesehatan, kedua pendidikan, dan ketiga adalah pelayanan pemberdayaan masyarakat. Passion saya itu di Sekwan. Saya paling nikmati tugas di Sekwan ini karena gimana ya? Ada tantangan yang harus beda dengan birokrasi biasa untuk di kepala biro, dinas mana, tapi Sekwan ini tantangannya berat. Seperti yang saya katakan tadi, 45 beda-beda pendapat, karakter. Itu sebuah tantangan dan harus dinikmati. Ketika kita lolos dari itu, saya kira sebuah prestasi bagi saya. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan pensiun juga. Saya pensiun insya Allah Agustus nanti. Saya akhiri karir saya sebagai aparatur sipil negara tanggal 27 Agustus nanti saya
racing saya pensiun. Tapi passion saya mah di Sekwan. Dimanapun saya bertugas, selama saya jadi pegawai negeri, selama saya jadi aparat birokrasi, hal yang menarik, yang punya tantangan, dan saya senangi ada di Sekwan ini. Nah, ini menarik ini. Saya kira keberhasilan di balik keberhasilan suami itu, peran istri itu, keluarga. Hanya satu yang saya tekankan kepada keluarga. Jangan sekali-sekali urus urusan pemerintahan. Kekacauan negeri ini hanya karena campur tangan istri dan keluarga. Kalau keluarga saya, teman dekat saya untuk menduduki sebuah jabatan, saya tahu kapasitasnya. Sehingga saya tidak akan mungkin mengangkat keluarga, pejabat yang saya tahu kapasitasnya kemudian. Insya Allah kalau dalam nepotisme saya selama sudah 2 kali jadi bupati ini, kalau andai saja saya nepotisme, saya punya adik, ipar saya, istri saya bisa eselon 2. Tapi satu pun tidak ada adik saya, ipar saya, apalagi istri saya, apalagi memenuhi syarat untuk jadi eselon 2. Karena saya tahu kapasitasnya, pertama. Yang kedua, apa kata dirinya. Ketika dia tidak mampu menjalankan tugas, ya pada akhirnya muaranya kepada saya juga. Bahan cemoohan, akan jadi bahan cemoohan orang. Alhamdulillah keluarga sekalipun tidak pernah mencampuri urusan pemerintah. Jadi selama saya berkarir, insya Allah sebentar lagi, insya Allah kalau Tuhan meridhoi, saya calon wali kota Bau-Bau. Dukungan istri ya memberi semangat dan doa, tapi untuk mencampuri urusan-urusan sama sekali tidak pernah. Selama saya berumah tangga belum pernah mencampuri urusan pemerintah. Saya sumber dia mengatakan bahwa saya ini jatuh berkali-kali, bang berkali-kali. Pada saat terpuruk, mulai kemana kita? Hanya Allah yang bisa membantu kita. Jadi betul apa yang disampaikan oleh para motivator, Pak Dr. Agus, bahwa intelijensi seseorang urutan kelima dalam menentukan keberhasilan seseorang. Yang paling utama adalah itu, kebaikan, keikhlasan. Itu yang utama. Saya mohon maaf, dimanapun saya berada, saya sampaikan kepada teman-teman OPD atau keluarga, teman, sahabat, saya sampaikan, ketika engkau dizalimi orang, maka jangan lawan. Ketika dicibir orang, jangan difitnah segala macam, sabar saja, karena saya yakin percaya Allah hadir sana. Apalagi saya tambahkan dengan doa. Saya kira sesuai agama kita, agama Islam, bahwa doa orang terzalim itu sangat ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kunci sebenarnya saya. Jadi ya mulai kemana kita? Manusia sekalipun tidak akan mampu menolong kita kecuali Allah. Makanya ketika saya terpuruk atas cemoohan, laporan, macam saya sekarang, katakanlah sekarang saya diganti di kemarinnya, itu kan banyak yang datangi saya, yang SMS saya, sabar sekali. Ini kan sebuah takdir ini. Masing-masing kita ini menyebut takdir masing-masing. Kalau Allah meridhoi, tidak ada kekuatan pun yang bisa menghalangi, menghentikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya pegang. Yang pertama, kesusahan kita itu soal attitude, bukan intelijensi. Kalau andai saja indikator keberhasilan seorang untuk menjadi penguasa itu dari intelijensi orang, maka presiden, gubernur, bupati semua profesor doktor. Ada dua momen ini. Yang pertama adalah kan saya besar di Bau-Bau kan. Itu pertama. Yang kedua, Bau-Bau itu secara budaya, dulu kan Bau-Bau kan ibu kota Buton, dulu satu kan, sekarang sudah jadi 6 kabupaten kota. Seluruh hinterland Bau-Bau, Katobi, Buton Utara Malang, Buton Selatan, Buton Tengah, Bombana, Mahkan, Muna, dan Tolaki menganggap dan mengakui akan eksistensi pusat kebudayaan itu ada di Bau-Bau. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kata seperti tadi, karena saya pengen Bau-Bau itu tetap eksis dengan status budayanya yang asli. Sekalipun akulturasi budaya selama ini sudah ya dengan teknologi informasi ini, gempuran budaya-budaya asing, budaya luar itu semakin gencar untuk menerobos. Ya tidak ada batas lagi sekarang. Termasuk Bau-Bau. Nah ini sebenarnya obsesi saya. Bau-Bau yang maju secara ekonomi, tapi dia mempertahankan aspek budaya yang menjadi ciri khas daripada orang Bau.
ciri khas budaya Buton yang kebetulan bawa-bawa sebagai pusat kebudayaan Buton, gitu ya. Tapi secara real, ya secara ekonomi, bawa-bawa yang maju dan sejahtera. Ada bawa-bawa pintu gerbang ekonomi untuk Nusa Timur. Saya punya obsesi ketika seandainya Tuhan meridhoi saya jadikan betul itu bawa sebagai pintu gerbang ekonomi, memotong fungsi-fungsi Makassar dan Surabaya. Kenapa orang Irian, orang Maluku, ngapain ke Surabaya dan Makassar? Kenapa tidak singgah di bawah untuk belanja kalau harga beda-beda berapa? Seperti itu. Satu kata untuk DPR, ya DPR yang tetap handal untuk melayani. Ya bawa yang maju dan sejahtera.